Halo teman-teman semuanya, kembali lagi ke channel Guru Jagoan. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan tutorial dasar WordPress untuk pemula ya. Baik, di video sebelumnya kita sudah menyelesaikan proses install WordPress atau instalasi WordPress. Di sini kita sudah sampai masuk di tahapan berikutnya ya. Di sini kita akan lanjutkan di poin kedua, yaitu dasar-dasar WordPress. Jadi kita akan belajar seperti apa sih WordPress bekerja, kemudian menunya apa saja, bagian-bagiannya apa saja, yang insya Allah nanti teman-teman akan sangat terbantu dengan video ini ya. Pokoknya semangat ya. Kalau misalkan mulai jenuh ya teman-teman harus meluangkan waktu ya, ambillah waktu longgar kapan gitu ya, sempatkan untuk menyimak video ini sampai selesai dan tidak di skip-skip, sehingga teman-teman tahu maksudnya, paham. Kemudian jika ada yang belum paham lagi, silahkan tulis di kolom komentar atau email di gurujagoan@gmail.com untuk menghubungi kami. Nanti insya Allah kami akan sebisa mungkin ya, kalau misalkan nggak tahu ya kita bilang nggak tahu gitu. Kita tanggapi. Kemudian pada episode kali ini atau video kali ini kita akan belajar mengenai dasar-dasar WordPress, teman-teman. Nah, kita akses dulu nih. Ini yang tadi ya, apa yang sebelumnya kita terkait hosting, teman-teman bisa cek aja di hosting.tridastudio.com. Di sana teman-teman bisa memilih sesuai dengan paket yang teman-teman inginkan dengan harga yang sangat terjangkau. Dah 99.000 bisa untuk 1 tahun dengan kapasitas tak terbatas, inutnya, filenya nggak terbatas. Ya, yang jelas di situ space-nya sampai 48 GB, udah banyak lah ya. Untuk beberapa website itu 50 website bisa itu. 50 website ya dalam satu hosting. Oke, sekarang kita panggil dulu ya hasil instalan kita, localhost. Pertama kita buka dulu project kita, web_1 ya. Ini adalah website yang sudah kita install, yang sudah kita ajarkan di bab sebelumnya atau di video sebelumnya, itu di pertemuan 1 ya, pokoknya di bab 1 lah, pertemuan kedua berarti ya. Pertemuan kedua di situ ada 2 part, 1 dan 2. Yang pertama kita membahas tentang offline, yang kedua kita membahas tentang online. Nah, sekarang kita akan berkenalan dengan WordPress. Caranya silahkan, kalau di sini kalian praktekannya yang lokal ya, karena kalau yang online ya bisa dilihat orang lain nanti ya. Di sini dan paling juga setelah video yang tadi cara menginstal online tadi saya publish gitu ya, juga akan saya hapus gitu kan, nanti kan ada celah untuk masuk juga. Oke, di sini teman-teman untuk masuk silahkan akses websitenya. Di sini localhost ya, _ web_1 _ admin, lalu enter. Oke, kemudian masukkan di sini kan, kalau yang kami contohkan di sini kan seperti ini. Localhost _web_1 _ admin. Di sini kan username-nya adalah 1, passwordnya 1. Ya, kalau teman-teman dibuat panjang silahkan, nanti kita akan keluar masuk gitu ya. Kecuali kalau yang di online ya, demi keamanan ya silahkan, nggak apa-apa, agak ribet sedikit. Tapi kalau yang lokal ya ikuti aja, karena nggak ada yang bisa masuk siapa gitu kan, nggak ada yang bisa mengakses. Login. Oke, nah di sini kita akan bahas sedikit demi sedikit ya, pahami teman-teman, silahkan ikuti. Dan di sini kita hanya mengenalkan dulu ya, belum sampai membuat, karena nanti di tahapan berikutnya ada tentang tema, ada customization, kemudian plugin, SEO, kemudian e-commerce, maintenance, dan keamanan ya. Kita masih panjang teman-teman, sabar ya. Oke, yang pertama, setiap kita masuk pertama kali, maka kita akan disajikan secara defaultnya ya, kita nggak bicara masalah yang sudah setelah diedit gitu ya. Dan yang jelas, kalau teman-teman sudah bisa ngedit halaman dashboard, sudah bisa ngedit redirect admin, ya otomatis teman-teman bukan pemula lagi gitu ya. Dan pasti teman-teman juga nggak akan nonton ini gitu ya. Oke, nah bagi teman-teman yang pemula nih ya, ini adalah halaman dashboard, halaman admin kita untuk mengelola website. Di sini welcome to WordPress. Ya, di sini apa sih terkait menu-menu singkat lah. Di sini auto reach, content with block and pattern. Di sini kita bisa membuat langsung buat halaman di sini. Klik membuat halaman. Kemudian di sini membuka editor. Di situ untuk blog ya, tema blog ya di sini. Kemudian dan seterusnya. Di sini untuk style.css ya di sini.
Kalau nggak salah ya. Kalau salah silahkan diingatkan atau direvisi lah ya. Nah, ini teman-teman, kemudian di sini kita bisa melihat ada kesehatan website kita, performa daripada website kita. Dia bisa mendeteksi juga. Kemudian di sini ada draft. Di sini biasanya kalau misalkan kita punya ide tapi belum sempat nulis, ya kan, sempat nulis artikel, daripada ide itu hilang, maka kita bisa menuliskannya di sini. Misalkan draft, misalkan cara memasak bayam dengan benar, misalkan. Deskripsinya adalah, misalkan kontennya apa. Dalam benak saya pokoknya nanti mau tak buat tutorial cara memasak bayam. Tulisannya salah ya. Nih, memasak bayam. Udah gitu aja, save draft. Nah, di sini nanti akan tampil draft-draft yang atau postingan atau halaman yang tidak tersimpan, teman-teman, di sini. Ya. Kemudian berikutnya activity. Di sini menampilkan komen, kemudian publishan terakhir kapan, gitu kan, komen yang masuk terakhir kapan. Di sini ada pending, approve, spam, dan seterusnya. Di sini aktivitas daripada website kita. Jadi kita bisa mendeteksi, oh artikel ini diupdate kapan, itu bisa diketahui dari sini. Nggak perlu masuk ke jauh halaman postingan. Kemudian berikutnya di sini ada WordPress event and news. Jadi terkait kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh komunitas WordPress dan informasi-informasi dari WordPress itu sendiri. Misalkan di sini, oh ada sudah rilis nih WordPress 6.2 beta 1. Kau kok pengen tahu ya? Kita bisa melihatnya di sini. Tuh, ya kan, ini sudah beta ya, sudah diluncurkan 6.2. Jadi teman-teman ikuti terus ya, karena nanti kalau misalkan kita tidak sampai mengikuti perkembangan daripada WordPress, nanti website kita bisa dijebol orang. Karena terkait keamanan nih, WordPress itu update. Salah satu yang diutamakan adalah sisi keamanannya. Jadi oh ada celah di sini nih, kita tutup, ada celah di sini, dan terusnya. Karena perkembangan teknologi kan sangat cepat begitu. Maka di sini teman-teman, untuk yang WordPress event and news, di sini cukup dibaca aja. Oh, ini kayaknya sesuai nih. Wah, kayaknya bagus nih, gitu kan. Boleh teman-teman lihat, baca sekilas. Kemudian di sini di dashboard sini kita bisa mengaturnya, teman-teman. Kita bisa drag drop seperti ini tata letaknya. Keren ya. Tuh, jadi nggak perlu sampai panjang. Dan kita bisa menyembunyikannya itu semuanya, yaitu di screen options. Nah, di sini site health status dihilangkan. Nih yang bawah ini kan, kita hilangkan. Kemudian add a glance kita hilangkan. Kemudian activity yang mana, yang ini ya, sebelah kanan sini ya, bawah sini kita hilangkan. Quick draft, di sini quick draft kita hilangkan, ya kan, hilang semuanya. Kemudian WordPress event and news kita hilangkan. Oh, hilang semuanya. Kemudian yang terakhir adalah welcome. Ya, di sini ada welcome. Nah, kita hilangkan sehingga penuh sehingga dashboardnya kosong. Ya, kita bisa menampilkannya kembali, tinggal dicentang-centang aja. Nah, seperti ini teman-teman. Gampang ya. Ini adalah halaman dashboardnya. Kemudian di sisi sebelah kanan di sini adalah profile kita. Siapa sih kita? Di sini kan satu, ini username-nya. Ya, username-nya kita belum melakukan pengaturan. Di sini ada edit profile, kita bisa logout. Jadi kalau kita sudah selesai mengerjakan mengupload konten, mengelola website, maka silahkan teman-teman logout di sini. Logout. Nah, clear. Tinggal masuk lagi. Tuh, masuk lagi. Kemudian kita juga bisa mengubah profil kita, teman-teman. Edit di sini kan satu tuh. Masa how di satu? Ya, nggak enak nih how di satu. Klik edit profile, kita edit ya profilnya. Misalkan di sini visual editor ya, di sini disable the visual editor when writing. Jadi di disable. Kalau di sini biasanya nggak begitu saya perhatikan. Saya ngikuti aja aturan dari WordPress, gitu aja selesai kalau saya ya. Yang perlu saya ini biasanya toolbar ya. So toolbar when viewing site. Jadi saya ingin menyembunyikan. Saya nggak mau kalau misalkan website kita misalkan kita akses, ini loh yang atas ini muncul. Ketika kita login muncul, kalau kita sudah logout nggak muncul. Tapi saya pengennya tetap nggak muncul meskipun saya sedang login. Ini saya logout ya, kemudian saya kembali, maka di sini sudah nggak muncul lagi. Saya inginnya meskipun saya sedang login, ketika saya melihat website, maka di sini juga tidak muncul. Makanya di sini saya hilangkan centangnya di bagian toolbar. Kemudian berikutnya first name, di sini silahkan teman-teman diisi
kemudian last name. Di sini harus login ya, karena tadi saya sudah logout ya. Nih, teman-teman silahkan login. Kemudian di sini Triyanto. Nah, kemudian nickname. Nah, nickname ya ini silahkan nama panggilannya apalah, bebas ya. Di sini satu juga boleh. Kemudian display name public as S ya. Di sini display name publicly as, di sini tampilkan di public itu apa sih namanya gitu. Kalau saya sukanya ya nama saya sendiri aja, Agus Triyanto. Sehingga di sini howdy Agus Triyanto, ya kan? Jadi enak dibaca juga. Kemudian websitenya silahkan, kalau di sini localhost _1 web _1 ya, dia di sana akan menyesuaikan. Biasanya kalau kita install yang online, yang sebelumnya di video ke berapa ini ya, pokoknya yang sebelumnya yang kita install WordPress via online, di sini juga akan menyesuaikan websitenya. Biografi kalau mau diisi silahkan ya. Kemudian picture di sini avatar, gavatar atau avatarnya, gravatar ya. Avatar itu kan Eng ya, The Legend of Eng ya. Di sini kalau mengubah password juga aja teman-teman ya, di profil ini kita bisa mengubah passwordnya, set new password. Nanti kalau misalnya udah di-upload aja ya, cancel. Nggak perlu. Dah, yang kalau saya biasanya itu ya, yang saya ubah di sini ada toolbar aja kalau saya. Kemudian ini toolbar, kemudian first name last name, kemudian display name publicly as. Dah. Kalau gravatar biasanya itu mengikuti email sih, karena di sini kan menggunakan email domain, jadi nggak bisa dideteksi gravatarnya. Kemudian sudah langsung di update profile. Klik link follow it has expired. Ya gimana nih expired, berarti kita ini ya, kita reload. Nah ini di checklistnya hilang gitu aja. Kemudian di sini kita ulangi ya, Agus Triyanto. Nah di sini Agus Triyanto. Nah kita update profile. Nah profile updated. Itu ya yang pertama itu. Kemudian help, teman-teman bisa melihat bantuan-bantuan terkait navigasi, layout, konten gitu kan, overview, welcome dashboard untuk apa, navigasi untuk apa dan seterusnya gitu kan. Silahkan teman-teman dibaca-baca kontennya seperti apa, documentation on dashboard ya kan. Di sini teman-teman bisa lihat ya tutorial terkait dashboard screen tuh, apa namanya, penjelasannya. Teman-teman bisa ditranslate ke bahasa Indonesia kalau misalkan kesulitan ya. Ini seperti yang kami jelaskan tadi, hampir sama ya. Oke, berikutnya dah, apalagi sudah ya, untuk dashboard sudah clear. Kemudian postingan. Nah postingan itu ada dua teman-teman ya. Postingan itu ada dua, yaitu post, memang postingan itu sendiri. Kemudian ada page atau pages. Di sini sebenarnya semuanya ini postingan karena disimpan dalam satu tabel. Cuma tipenya adalah tipe page dan tipe post. Nah, perbedaan apa? Salah. Perbedaannya apa? Perbedaannya kalau post itu adalah artikel-artikel yang sifatnya itu nambah. Ya, nambah. Kalau kita nyebutnya itu ya untuk informasi yang terus berubah dan bertambah. Ya, jadi nggak diubah-ubah. Berbeda kalau pages itu nanti hubungannya dengan halaman statis biasanya. Kalau kayak misalkan kontak, kemudian tentang kami, sejarah berdiri, apalagi daftar harga, cara pembayaran. Nah itu kan status semua, itu nggak nambah-nambah ya, gitu-gitu aja, paling diedit, diperbarui isinya, redaksinya, maka menggunakan pages. Sedangkan post misalkan cara membuat bayam ya kan, tutorial masak gitu, cara membuat bayam itu pakainya post. Nggak mungkin cara membuat bayam nanti terus buat lagi ditambahi artikelnya di bawah, enggak. Biasanya buat lagi postingan baru, cara membuat tempe, cara membuat ayam. Membuat ayam nggak bisa ya. Cara memasak ayam itu pakainya post. Maka untuk postingan ada dua, yaitu post itu sendiri dan pages. Post memiliki kategori-kategori teman-teman, sedangkan pages tidak memiliki kategori. Makanya post ini akan bertambah terus sesuai dengan kategorinya. Jadi misalkan tutorial tentang teknologi, maka dia akan mengupas postingannya tentang teknologi. Maka di sini pages dan post. Sekarang kita ingin membuat halaman, yaitu di pages kita klik, kemudian add new di sini boleh atau di atas ini boleh.
new. Oke, sebelumnya secara default teman-teman di sini ada 2 halaman, nggak perlu bingung, nggak perlu panik ya. Di sini ada 2 halaman bawaan dari WordPress, yaitu privacy policy dan sample page. Di sini teman-teman hapus saja, klik yang atas ini sehingga tercentang semuanya tuh, ya kan. Kemudian bulk action dipilih move to trash, klik apply, dah hilang, tersimpan di trash ini ya. Ini adalah halaman-halaman yang sudah kita singkirkan ke sampah gitu. Ini bisa dihapus, bisa dikembalikan, artinya belum benar-benar terhapus di database. Tapi kalau sudah dihapus benar-benar ya berarti kan di database-nya juga terhapus, seperti itu. Kita buat halaman baru, add new, dan secara default itu akan muncul seperti ini. Wah, ini gimana ini gitu kan. Teman-teman bisa menutup saja, tutup saja, kemudian ini sidebarnya hilang dan seterusnya. Teman-teman bisa menampilkannya di sini, titik 3 options, klik, kemudian full screen mode, klik, dah, sehingga muncul kan. Kemudian jika sudah ya tutup aja. Kemudian di bagian sidebar kanan, right sidebar, di sini bisa ditampilkan dari tombol gear, apa ini, settings ya. Kemudian di kiri ini menu-menu tadi. Nah, di sini misalkan kita buat halaman, di sini buat halaman beranda. Website standarnya kan gitu. Publish. Kemudian di sini ada always show pre-publish check. Jadi sebelum dipublish itu dicek dulu. Are you ready to publish? Double check your setting before publishing. Jadi di sini visible-nya public, ya kan? Kemudian ini mau di seperti apa gitu intinya. Di password atau enggak dan seterusnya. Kemudian immediately, nah, kapan gitu kan? Mau dipublish kapan? Ini ada jadwalnya. Ini enggak, saya mau sekarang ya sekarang aja gitu. Ini dihilangkan centangnya, publish, dah selesai. Kemudian kita buat baru lagi. Ini insya Allah sudah nggak muncul nih, seharusnya nggak muncul lagi. Misalkan ini profile, publish, dah nggak muncul kan, langsung terpublish. Kemudian bagaimana cara mengedit halaman? Misalkan ada yang salah nih, kita edit aja nih, kita sorot tuh, kita sorot langsung ada editnya. Edit beranda misalkan ini kan isinya kosong gitu, tambahi ini adalah isi beranda, dah update, dah kita lihat, dah selesai. Profil juga sama, kita edit misalkan ini adalah profil, update, dah selesai. Dan kemudian untuk cara menghapusnya tinggal pilih trash, klik trash, dah terhapus. Trash juga terhapus ya. Jadi kita membuat halaman, mengedit dan menghapus sudah selesai. Kemudian postingan, di sini ya, postingan ada kategorinya ya, di sini ada kategori ya. Untuk postingan biasanya sebelum membuat postingan itu kita harus membuat kategori dulu, karena kita perhatikan ya, kita add new dulu, kita lihat sekilas saja. Kita ketika membuat postingan yang tadi saya nyebutnya itu dinamis, selalu bertambah terus, maka di sini ada kategoris teman-teman. Di sini belum ada apa-apa, hanya uncategorized. Jadi memang artikel ini tidak ada kategorinya. Padahal kalau kita membuat artikel kan banyak. Maka saran kami dan sudah seharusnya ya, sebelum membuat postingan maka kita tentukan dulu kategori apa saja yang nantinya akan menampung postingan-postingan kita. Meskipun di dalam postingan ini yang kita buat ini ada add new kategori. Jadi kita bisa membuatnya dari sini satu persatu seperti ini. Misalkan kategorinya adalah kuliner. Nah, kategori kan sudah masuk kuliner 1. Kita add new post, klik. Ya kan? Di sini kita perhatikan ada kuliner 1. Ya. Kemudian kita bisa menambahkan juga di sini ada misalkan teknologi. Enter aja. Tuh, udah ada teknologi kecentang. Atau misalkan di sini adalah pendidikan. Add new kategori. Tuh, udah ada. Mantap. Ya. Buat kategori sudah bisa. Cara ngedit gimana? Nggak bisa dari sini. Ngeditnya harus dari sana, dari sini maksudnya. Dari menu kategori kita ubah, kita left aja. Tuh, kuliner pendidikan kategori. Kuliner pendidikan teknologi. Kita bisa mengeditnya. Quick edit ini hanya mengubah nama dan slug saja. Ya, jadi nama
Slug itu yang atas ini teman-teman, yang atas ini. Ya, nanti kan ada kategoris, terus apa namanya gitu kan. Ini namanya apa? Ini yang di sini, di atas ini nanti untuk memanggil. Sedangkan name ini nanti yang tampil. Di sini namanya apa? Misalkan kuliner Jawa. Maka slugnya kalau misalkan kuliner ya kuliner aja nggak apa-apa, silahkan. Tapi kalau misalkan ingin dirubah, contoh seperti ini. Contoh seperti ini. Misal di sini ya. Nah, kategoris, kemudian kuliner. Sini bentar, di sini kategori ya. Nah, satu aja. Nah, ya, kategori kuliner. Maka di sini belum ada postingan masalahnya. Ya kita buat coba deh, nanti biar teman-teman tahu perbedaannya slug tadi. Nah ini aja. Ini kita masukkan di kuliner aja, kuliner Jawa. Kita update. Kuliner. Kategori kuliner. Mana nih? Bentar ya. Oke, belum tampil ya. Atau yang apa namanya? Hello World kita ganti di kuliner Jawa juga. Kita tambahkan ya jadi satu. Udah, Hello World kita klik. Nah, di sini ada kuliner Jawa. Nah, di sini kuliner saja. Maka di sini kita tidak menemukan. Kita perlu mengatur di sini ya, kita setting kemudian permaling. Enggak ada wong ini nama apa tanggal ya, post name aja. Nah, sekarang kita lihat tuh muncul kuliner Jawa. Padahal kita manggilnya kuliner. Kita coba kembali ya. Ini abaikan saja teman-teman, abaikan saja. Kalau yang ini nih, kuliner Jawa, kita quick edit di sini kuliner. Sekarang kita tambah strip Jawa. Kuliner Jawa update kategori. Kita reload di sini maka tidak temukan. Jadi yang dimaksud slug itu yang atas ini. Maksudnya gitu teman-teman ya. Atau ada di quick edit dah cukup untuk mengedit name sama nama atau slugnya aja URL. Tapi kalau kita ingin mengupdate misalkan ada induknya, kategori ini menginduk di mana begitu ya, maka kita harus mengeklik edit. Nah, di edit baru kita bisa ngedit di sini. Gitu teman-teman ya. Kemudian berikutnya untuk mengedit sudah, dan kita sekarang akan menghapus. Untuk menghapus apa namanya kategori ini tinggal diklik aja, delete, klik delete, oke, selesai ya. Membuat, mengupdate, mengdelete sudah bisa. Sekarang kita membuat postingan ya, membuat postingan. Nah, kita postingan tinggal dipilih aja menu post, kemudian add new. Dari sini boleh atau dari sini boleh, add new langsung sama aja. Misalkan ini adalah postingan pertama. Kemudian ini adalah deskripsi postingan pertama. Dah. Ya kan? Ini bloknya, pilih yang post aja. Kategorinya kita pilih kuliner Jawa, pendidikan. Ya kan? Teks apa? Misalkan teksnya adalah jenis bayam. Jenis bayam terus ya. Jenis daging. Dah, itu tag ya. Kemudian featured image ini adalah gambar yang mau ditampilkan. Ada nggak? Silahkan diupload ya. Gambar-gambar, misalkan punya gambar apa? Nah, gambar ini misalkan, upload aja. Dah, ya. Kemudian publish. Biasanya standarnya postingan adalah ada judul, ada deskripsi, kemudian ada kategori dan ada gambar. Ya, standarnya itu udah dipublish, sudah selesai. Maka di sini ketika kita klik, ini udah hilang ya kategori, udah hilang. Tambahi, misalkan di sini apa tadi? Kuliner strip Jawa. Nah, maka muncul di sini. Tuh, ya kan? Nih. Gambarnya di sini. Ini standar postingan seperti ini. Ya, ini adalah postingan pertama, ini deskripsinya, ini gambarnya kita upload. Oke teman-teman ya, itu untuk pengenalannya. Kemudian di bagian sisi kiri ini adalah apa namanya sidebarnya. Ini ada menu-menu, silahkan media. Media ini adalah kumpulan dari gambar-gambar yang kita upload. Kita aja udah media kan ada gambar, ada video, macam-macam. Pokoknya media yang kita upload ada di sini semuanya. Ya, dashboard tadi untuk halaman utama admin, halaman pertama yang dimunculkan. Kemudian postingan tadi sudah, kategori juga sudah.
tag juga ada kumpulan-kumpulan teks ya kan, tadi yang udah kayak tag muncul di sini. Medianya adalah semuanya yang kita upload ada di situ. Pages sudah kita bahas. Cara mengupdate, menghapus juga sudah ya. Di sini kita misalkan sama seperti postingan tadi. Ini halaman. Gitu aja udah publish. Ini membuatnya. Kemudian kita edit. Quick edit ya, cukup mengedit halaman misalkan boleh, atau edit yang semuanya termasuk isi-isinya juga kita edit. Nah di sini ini adalah deskripsi apa ini, deskripsi halaman. Dah oke ya kan. Kalau quick ini hanya ya judulnya, slagnya, kemudian tanggal gitu kan. Tapi kalau yang edit bisa mengedit semuanya. Oke, untuk menghapusnya sangat mudah teman-teman, cukup pilih di sini menu atau ya menu ya, trash, klik. Udah selesai, terhapus. Kemudian komen ini adalah menampilkan seluruh komentar dari pengunjung yang dikirimkan. Entah dari pengunjung atau robot ya. Pokoknya komentar yang dikirim itu akan tampil di komen ini. Dan kita bisa unapproach, jadi kita tidak setujui, ini kita tolak aja nih. Kemudian reply kita bisa balas, quick edit atau diedit dulu sebelum ditampilkan. Jadi bisa sebenarnya komentarnya bisa diedit ya. Wah, komentarnya kok jelek banget nih, kita edit yang bagus-bagus gitu, silahkan edit di komentar ini. Kemudian kita bisa menandai bahwa ini sebagai spam, kita tambahkan jadi spam, nanti maka dia akan tersimpan di spam sini. Dan kita bisa menghapusnya, delete permanently. Ternyata salah, ini bisa dikembalikan not spam. Ya, maka dia akan tampil di sini dan kita bisa memindahkan ke dalam trash sampah. Selesai. Kemudian appearance di sini terkait tampilan ya. Nanti untuk tampilan website kita bahas secara khusus. Nanti mah kita lewati aja, termasuk mengganti tema ya di sini. Ganti tema, ganti tampilan, kemudian mengatur-ngatur halaman itu ada di appearance atau tampilan ya kalau nggak salah kalau di bahasa Indonesia ya. Plugin ini untuk menambahkan plugin itu ya apa, tools tambahan lah ya, tools tambahan untuk mengoptimalkan daripada WordPress seperti itu. Kemudian nanti akan kita bahas soalnya, maka kita sekilas aja. User ini adalah menampilkan seluruh pengguna, pengelola daripada website ya. Sebenarnya user kan pengguna aja. Ini adminnya lah, seberapa banyak admin ada di sini. Menambahkan admin cukup add user ya kan, tambahkan isi datanya, kemudian add user. Kemudian untuk mengedit ya diedit. Di sini ada menu edit. Kemudian dihapus ya hapus saja. Kita tambahkan misalkan request hanya username aja, misalkan key, yang lain nggak usah diisi gitu kan, nggak penting. Kemudian passwordnya key. Passwordnya dikonfirmasi lemah, dikirim email nggak gitu. Kayaknya error karena tidak ada pengaturannya ya. Saya belum menambahkan pengaturannya. Statusnya apa? Di sebagai subscriber, jadi hanya menerima saja. Ketika kita posting nanti dia akan dapat pemberitahuan. Ada kontributor, orang yang menulis juga ya. Kemudian author ya. Kemudian editor yang berhak menerbitkan atau tidak, bahkan bisa menghapus postingan. Administrator yang bisa mengeluarkan semuanya. Silahkan teman-teman pilih. Atau teman-teman juga bisa browsing misalkan mengetahui rule dari masing-masing rule WordPress gitu aja, nanti akan muncul editor itu apa, subscriber, kontributor, author, dan administrator itu seperti apa. Itu kemudian update add new profile, request emailnya ya, emailnya misalnya email@gmail.com. Misalkan ini dia sebagai subscriber. Oke ya, di sini sudah muncul. Untuk mengedit ya tinggal diedit aja, seperti yang kami sampaikan bahwa username tidak bisa diedit. Ya, tidak bisa diedit username-nya, dan ini bisa dilihat menggunakan tool, maka ya satu aja key gitu ya, nggak apa-apa. Cuma yang diperkuat adalah di passwordnya. Di password silahkan diubah-ubah kalau mau ini mengedit, apa yang diedit namanya sepertinya mungkin silahkan ya kan. Kemudian ditampilkan apa, kalau misalkan di sini namanya Agus Trianto tadi sudah ya seperti ini ya, yang tampil di sini apa, di sana di publik depan. Di sini ada nggak nih? Nggak ada ya. Nah, B Agus Trianto di sini. Kalau misalkan di sini misalkan kita ubah nih. Nah, ya pokoknya tampil situlah ya, nanti terlalu panjang videonya. Ini yang tampil di sini Agus Trianto ini. Jadi bukan key gitu ya. Kemudian jika sudah pengeditan selesai, update user. Kemudian berikutnya tools ini adalah ya alat-alat tambahan lah, ada import, mengimport dari luar begitu ya. Ada blogger kan, ada
apa namanya, ketika teman-teman punya apa namanya blog atau website menggunakan Blogger, bisa diimport ke dalam WordPress. Kemudian di sini kategori and tag converter, jadi jumlah banyak sekali ya teman-teman, silahkan ya di apa namanya diimport begitu. Kemudian export ya, diekspor apa namanya buat apa websitenya, apa yang diekspor, apakah postnya, page-nya, media dan seterusnya, apa kemudian download. Kemudian site health, jadi di sini terkait keamanan ya, terkait statusnya, kondisinya seperti apa, kesehatannya. Kemudian di sini ekspor personal data. Kemudian ada ini, silahkan teman-teman dipelajari ya, tim file editor di sini untuk apa namanya mengedit file, dan pastikan teman-teman memahami daripada coding ya. Kalau nggak coding asal-asalan di tim file editor ya nanti kacau nanti ya. Kemudian plugin file editor juga sama, pastikan teman-teman mengetahui pemrograman. Kemudian setting untuk pengaturan secara umum. Ya, di sini ada generalnya, namanya apa, ada di sini. Tagline-nya apa tadi ya, kita belum buat. Kalau yang di lokal ya, kalau yang di atas kan sudah tadi, yang di online. Kemudian di sini bisa diubah juga semuanya di pengaturan-pengaturan terkait umum lah websitenya. Di sini semua orang bisa mendaftar ya kan, dicentang, kalau enggak ya enggak. Kalau seandainya bisa, daftar sebagai apa gitu kan. Kemudian bahasanya tadi kan kita milih English United States ya. Kemudian time zone-nya kita ubah menjadi Jakarta, misalnya plus berapa kalau Jakarta itu? Ada nggak di sini? Mana I? Oh nggak ada ya. Ya sudah. Oh ada di sini. Mana nggak jadi. Gimana sih ya? Nggak ada ya. Ya sudah. Kita plus 7 kalau nggak salah. Nah, di sini plus 7. Kalau salah diingatkan ya. Oke, kemudian format tanggal mau seperti apa ya, silahkan. Nanti di ini aja. Sesuaikan. Kemudian ini adalah format waktu ya. Kalau sudah disimpan. Kemudian di sini writing ya. Writing di sini secara default postingan itu kategorinya apa? Bisa disetting juga di sini. Kemudian formatnya apa? Bisa disetting di sini. Jadi postingan itu bisa nanti standar, aside, chat, gallery, link, image, quote, status dan seterusnya. Teman-teman bisa carilah ya. Nah, ini jarang saya gunakan ini. Nah, ini sini email server. Jadi kalau teman-teman ingin bisa mengirim ya, ketika update langsung terkirim email pemberitahuan dan seterusnya. Ini silahkan teman-teman edit di sini ya. Kemudian berikutnya reading ya, reading di sini blog view yang ditampilkan berapa sih gitu kan. Standarnya 10. Tapi kalau saya biasanya kadang 3, kadang 4, menyesuaikan daripada desainnya. Jadi biar tidak berantakan begitu. Discussion di sini ada banyak sekali, silahkan teman-teman dibaca. Intinya salah satunya adalah izinkan semua orang itu bisa menuliskan komentar tanpa login. Ada, maka nanti di sini ada terkait komen kan, di sini comment author must fill out. Jadi author itu harus apa namanya di luar gitu ya, dan email atau gimana lah, silahkan teman-teman nanti pelajari ya. Kemudian media, pengaturan media di sini thumbnail size itu berapa, kemudian di crop dan seterusnya. Nah, ini abaikan saja nggak apa-apa biasanya kalau pas membuat ya, ini untuk pemahaman saja. Kemudian untuk size-nya itu biasanya ukurannya berapa, kemudian large dan seterusnya. Berikutnya permaling, ini pengaturan daripada atas ini yang link URL teman-teman ya. Di sini ada plain ya, kemudian ada day and name, ada month and name, ada numeric, ada post name, dan custom structure. Kita biasanya biar enak itu pakainya yang post name. Dia mengambilnya dari Slack tadi, ada Slack. Privasi di sini, privasi karena kita belum memiliki halaman, maka privasi di sini harus diberikan. Maka kalau nggak punya ya kita harus membuatnya atau menggunakan restore the current page. Ya sudah, pakai yang ini. Karena kita membuat ya. Ini harus ada privasi policy-nya, websitenya biar terpercaya seperti itu. Sudah selesai, dan ini collab semua ini untuk menutup dan menampilkan teman-teman. Dan saya rasa cukup pengenalannya. Untuk pengenalannya, jadi yang sisi ini adalah pengaturan menu-menunya, sidebar, yang atas ini ya terkait informasi kita dan macam-macamnya. Silakan teman-teman, kalau ada yang kurang jelas ditanyakan kepada kami. Kalau yang sudah jelas jangan lupa bagikan video ini ke teman-teman yang lain karena mahal. Sampai ketemu di video berikutnya. Terima kasih, selamat belajar, selamat mencoba, dan tetap semangat.